Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu kami yang bisa berhadir pada diskusi kali ini, dan teman-teman yang bisa berhadir mengikuti acara presentasi pada hari ini dalam mata kuliah Ilmu Kalam. Perkenalkan, nama saya Munawarah sebagai moderator dari kelompok 2 yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Jabariyah, dan teman kami yang bernama Mahmud Lutfi dan Anissa Fitri sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja saya persilakan untuk penyaji menyampaikan isi makalah ini yang disampaikan oleh Mahmud Lutfi dan Anissa Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Lutfi dari kelompok 2. Saya sebagai penyaji 1 ingin menjelaskan tentang pengertian Jabariyah. Pengertian Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang diambil dari bahasa Arab yang berarti memaksa. Dalam Kamus Al-Munjid tulisan Louis Mahluk dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jaham bin Sofwan dari Khorasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jaham tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran ini. Sejarah munculnya Jabariyah. Sejarah munculnya Jabariyah esensinya sudah berusia lama, jauh sebelum datangnya Islam. Paham ini sudah terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani. Ada 2 pernyataan yang mengatakan bahwa manusia bebas dan merdeka menentukan hidupnya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa manusia sama sekali tidak bebas dan merdeka hanya majbur atau dipaksa. Pada paham Jabariyah, pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki kehendak atau kodrat atau hanya terpaksa. Para ahli sejarah pemikiran dalam Islam telah mencoba meneliti, mengkaji lebih jauh tentang siapakah yang pertama kali membawa paham aliran ini. Para sejarah teolog berpendapat bahwa pertama kali yang membawa aliran paham ini adalah orang Yahudi. Adapun orang Islam yang memperkenalkan paham ini adalah Ja'ad bin Dirham yang dihukum mati oleh penguasa pada tahun 124 Hijriah. Dan yang menyiarkannya adalah Jaham bin Sofwan dari Khorasan. Jaham bin Sofwan ini adalah salah satu orang yang juga termasuk dalam golongan mendirikan aliran Al-Jahmiyah. Dalam aliran Al-Jahmiyah, dia sebagai sekretaris dari Syuraih bin Al-Haris. Ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan ini, Jaham bin Sofwan tertangkap dan kemudian dihukum mati oleh penguasa Bani Umayyah pada tahun 131 Hijriah. Adapun tokoh dan pandangan Jabariyah. Di sini terdapat 2 pandangan tokoh. Pertama, tokoh yang ekstrim, yaitu 1. Al-Jad bin Dirham yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Ja'ad bin Dirham, dia adalah orang yang pertama memunculkan paham aliran Jabariyah. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencetuskan pendapatnya pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad, dan pada waktu itu bertemu dengan Jaham bin Sofwan. Selanjutnya, Jaham bin Sofwan. Dia adalah tokoh pendiri Jabariyah yang sesungguhnya, sehingga aliran ini dinisbahkan pada namanya dengan sebutan Jahmiyah.
Adapun yang kedua, tokoh yang moderat. 1. Abu Abdillah Hasan bin Muhammad Al-Najjar. Beliau hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Pada mulanya ia adalah murid dari seorang Mu'tazilah bernama Bashar al-Marisi. Tetapi ia kemudian menjadi loncat sekali penganut paham Mu'tazilah, besok menganut paham Jabariyah, dan lusa menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akhirnya membuat paham sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pada pemikiran aliran Jabariyah terdapat dua pemikiran, yakni pemikiran yang ekstrim dan pemikiran yang moderat. Pada pemikiran yang ekstrim, Al-Quran adalah makhluk Allah. Karena Al-Quran adalah makhluk Allah, maka sifatnya tidaklah qadim, karena yang qadim adalah hanya Allah. Al-Aqtil, yang berarti mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah, maksudnya tidak benar menyifati Tuhan yang Maha Suci dengan sifat-sifat kemanusiaan yang bersifat baharu. Al-Af'al, atau perbuatan yang diciptakan dalam diri manusia, tak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda mati. Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti yang sebenarnya atau hakiki, tapi dalam arti kiasan atau majazi. Tak ubahnya sebagaimana disebut air mengalir, batu bergerak, matahari terbit, dan lain sebagainya. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan siksaan. Bagi Allah hanya ada satu zat. Allah tidak akan mempunyai sifat dan tidak benar menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan Allah mempunyai sifat al-basar, al-sam'u, al-kalam, dan al-alim. Hal itu janganlah dipahami secara tekstual, sebab hal seperti itu akan menyerupai makhluknya, sedang bagi Allah mustahil seperti itu. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran wajib ditakwilkan. Melihat Allah di hari kemudian adalah tidak mungkin. Adapun surga dan neraka akan lenyap setelah penghuninya masuk ke dalam. Ahli surga akan merasakan kenikmatan di dalamnya. Surga dan neraka akan hancur dan musnah, dan masing-masing penghuninya akan keluar. Sehingga hanya Allah saja yang ada sebagaimana keberadaannya. Iman tidak cukup dengan ma'rifat kepada Allah, Rasul-Nya, dan semua yang datang dari Allah, ikrar dengan lisan, ketundukan hati, mahabbah, dan lain sebagainya, serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan bukanlah iman. Sesungguhnya iman itu diperoleh dalam batin. Oleh karena itu, manusia yang sudah memiliki sifat ma'rifat kepada Allah tidak akan hilang, disebabkan oleh ucapan lisan, dan iman itu terbagi. Iman para nabi dan umatnya sama saja. Dalam pemikiran yang moderat, ada Tuhan Allah tidak sifat. Ia berkuasa, berkata, dan mendengar dengan zatnya. Selanjutnya, dalil nakli golongan yang berfaham Jabariyah termuat dalam Al-Quran pada surah Al-Saffat ayat 96, surah Al-An'am ayat 111, surah Al-Anfal ayat 17, dan surah Al-Takwir ayat 29. Sedangkan dalil akli golongan yang berfaham Jabariyah, yakni makhluk tidak boleh sama dengan Tuhan, menolak bahwa Tuhan Maha Hidup dan Maha Mengetahui, namun mengakui keadaan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan, jadi makhluk tidak memiliki kekuasaan. Manusia tidak memiliki kekuasaan, manusia tidak dapat dikatakan mempunyai kemampuan atau istita'ah. Perbuatan yang tampaknya lahir dari manusia, bukan dari manusia, karena manusia tidak memiliki kekuasaan atas hidupnya. Semua yang terjadi pada makhluk adalah perbuatan Allah,
dan perbuatan itu disandarkan kepada makhluk hanya penyandaran majazi. Terima kasih kepada teman kami yang telah menyampaikan materi. Baiklah, saya simpulkan untuk materi kali ini. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara, yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Dengan begitu, aliran teologi paham Jabariyah didefinisikan sebagai aliran yang berpendapat bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran ini dikenakan oleh Ja'ad bin Dirham dan disebarkan oleh Jaham bin Safwan. Jauh sebelum datangnya Islam, paham Jabariyah sudah terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan juga kaum filosof kuno. Paham Jabariyah pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki kehendak dan kudrah, hanya terpaksa. Menurut Al-Syarastani, aliran Jabariyah terbagi dua, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah mudarat. Dan kedua aliran ini memiliki tokoh dan pandangannya masing-masing. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga pemaparan tadi dapat kita pahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.